Halo, sebut saja namaku Eva, cewek guys. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016-2017an. Pokoknya di antara akhir dan awal tahun itu. Dulu setelah lulus kuliah, aku memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja. Tetapi bekerja. Tidak butuh waktu lama. Ulang guys. Dulu setelah lulus kuliah, aku memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja. Tidak butuh waktu lama, setelah aku melamar pekerjaan, akhirnya aku diterima sebagai karyawan di sebuah gedung perkantoran yang letaknya berada di kawasan yang cukup ramai. Nama kantornya sengaja tidak kusebutkan. Begitu juga jenis pekerjaanku. Bagiku, yang terpenting adalah pengalaman yang pernah kualami selama bekerja di sana. Awalnya semua berjalan seperti kehidupan para perantau pada umumnya. Setiap pagi aku berangkat menggunakan transportasi umum, lalu pulang menjelang sore. Rutinitas itu kulakukan hampir setiap hari selama 1 tahun. Gedung tempatku bekerja terlihat megah dari luar. Lobi selalu bersih, petugas keamanan yang ramah, dan suasananya cukup nyaman. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun, sejak bulan kedua bekerja, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hal pertama yang kusadari adalah suasana gedung berubah ketika jam kerja hampir selesai. Saat sebagian besar karyawan sudah pulang, lorong-lorong gedung itu menjadi sangat sepi. Walaupun lampu tetap terang, tetapi suasananya terasa berbeda. Pokoknya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Singkat cerita, suatu sore aku harus menyelesaikan pekerjaanku lebih lama dari biasanya. Saat itu, teman-temanku satu persatu pulang. Namun sebelum pergi, salah seorang teman menghampiriku. "Masih lanjut, Fa?" "Iya, tinggal sedikit lagi soalnya." "Oh, kalau sudah selesai langsung pulang ya." Aku mengangguk sambil tersenyum, dan temanku pun beranjak pergi dari tempat kerjaku. Sekitar pukul 8 malam, ruang tempat aku bekerja sudah benar-benar kosong. Sepi pokoknya. Di situ hanya ada aku saja. Saat aku masih fokus menatap layar komputer, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong. Waktu itu, aku mengira mungkin petugas kebersihan. Tapi anehnya, suara tersebut berhenti tepat di depan pintu ruanganku. Aku menoleh dan tidak ada siapapun, dan pintu pun masih tertutup. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin suara itu berasal dari lantai lain. Secara kan ini sudah malam dan sepi pula. Karena memang tidak ada siapa-siapa, akhirnya aku lanjutkan pekerjaanku yang sebentar lagi selesai. Namun, sebelum 5 menit berlalu, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. 3 kali guys, tok, tok, tok. Karena aku pikir saat itu mungkin ada orang, lalu aku berdiri menuju pintu dan aku langsung membukanya. Namun anehnya saat ku buka pintu, ternyata tidak ada siapapun di luar sana. Aneh, kalau ada yang iseng mengetuk pintu, harusnya kan ketahuan. Karena jarak ketukan pintu dan saat ku buka pintu itu cuma beberapa detik. Kalaupun itu orang iseng, harusnya kelihatan kalau orangnya lari atau masuk lift. Ini aneh, tidak ada siapapun. Tanpa pikir panjang, aku langsung buru-buru mengambil tas dan segera untuk pulang. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada seorang rekan kerjaku yang usianya lebih tua dariku.
Sebut saja namanya Wulan. Namun, setelah Wulan mendengar ceritaku, Wulan hanya tersenyum lalu berkata, "Kamu lembur sendirian ya?" "Iya." Kalau bisa jangan Deva." "Kenapa?" Dengan ekspresi serius dan mengangkat bahu, lalu Wulan berkata dengan nada serius. Kayak gitu ya guys, kali sambil tarik nafas kali ya guys. Pokoknya kalau lembur lagi usahakan ada teman, nggak boleh sendirian, ucap Wulan. Dan jawaban Wulan malah membuatku semakin penasaran saat itu. Tapi ya udah, akhirnya aku tetap saja mencoba untuk biasa. Namun, sejak saat itu aku mulai memperhatikan kebiasaan para karyawan. Ternyata benar, jarang sekali ada yang mau lembur sendirian. Kalaupun harus menyelesaikan pekerjaan sampai malam, mereka selalu menunggu satu sama lain. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, aku kembali mendapat tugas yang mengharuskanku pulang lebih malam. Untungnya, saat itu masih ada 2 orang, alhamdulillah enggak sendirian. Tapi sekitar pukul 7 malam, ternyata pekerjaan mereka selesai lebih dulu. "Kamu ikut turun, Fa?" "Nanti sebentar lagi. Jangan lama-lama ya." Aku pun mengangguk dan aku melanjutkan pekerjaanku. Dan ruangan pun kembali sepi. Beberapa menit kemudian, saat sedang membereskan dokumen, terdengar seperti suara kursi bergeser. Srek. Suaranya hanya 1 kali dan cepat. Srek gitu ya guys. Refleks, aku langsung melihat ke arah sumber suara. Benar guys. Sampai mana tadi? Sampai suara kursi ya. Srek, suaranya hanya 1 kali dan cepat refleks. Oh cepat. Terus refleks, aku langsung melihat ke arah sumber suara. Tapi anehnya tidak ada satupun kursi atau benda lainnya yang berubah posisi. Saat aku mencoba mengabaikannya, beberapa detik kemudian terdengar suara yang sama lagi. Srek. Suara persis kayak yang pertama, namun kali ini lebih jelas. Saat aku berdiri dan melihat sekitar, tapi masih sama. Semua kursi masih tersusun rapi. Di saat itulah rasa merindingku dan rasa takutku datang. Namun, belum sempat melangkah, tiba-tiba telepon kantor di meja sebelah berbunyi. Kring, kring, kring. Tring gitu guys. Saat itu aku tidak berpikir panjang, refleks aja pokoknya. Dan saat ku angkat teleponnya dan menjawab halo, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tapi anehnya terdengar seperti hembusan napas pelan. Oh, halo. Gitu kali guys. Paling wong iki guys, saya ambon ngos-ngosan. Lanjut, aduh. Aku langsung meletakkan gagang telepon dan memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku langsung bersih-bersih dan langsung untuk tidur. Namun ternyata malam itu aku sulit tidur karena aku terus memikirkan kejadian yang barusan terjadi di kantor. Entah bagaimana, enggak lama setelah itu aku pun tertidur. Hari-hari berikutnya berjalan normal seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Sampai suatu pagi, aku datang lebih awal karena suatu hal. Saat memasuki ruangan, semua komputer dalam keadaan mati karena belum ada karyawan lain yang datang. Lalu, aku duduk sambil menunggu komputerku menyala. Tiba-tiba terdengar suara printer menyala sendiri dan anehnya lagi, mesin itu mencetak beberapa lembar kertas. Tanpa mikir yang aneh-aneh, aku menghampiri mesin tersebut dan ternyata yang keluar hanyalah kertas kosong.
tidak ada tulisan sama sekali. Saat itu aku segera mematikan printer dan aku kembali ke mejaku. Ketika teman-temanku datang, aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Namun, mereka hanya saling bertatapan. Salah satu dari mereka berkata, Itu bukan pertama kalinya, memang udah biasa." Saat aku bertanya lebih lanjut, namun mereka memilih mengganti topik pembicaraan, seolah tidak ingin membahasnya terlalu jauh. Lalu beberapa minggu kemudian, aku mengalami kejadian yang menurutku paling membuat bulu kuduku berdiri. Hari itu hujan turun sangat deras. Sebagian besar karyawan memilih menunggu hujan reda. Aku juga masih berada di dalam kantor. Kalau nggak salah, saat itu masih pukul 6 sore. Karena sudah nggak tahan buang air kecil, lalu aku pergi ke toilet yang berada di ujung lorong. Saat itu keadaan lorong sangat sepi. Ketika sedang mencuci tangan, terdengar suara seseorang seperti sedang berbicara pelan dari salah satu bilik. Aku mengira ada orang di dalam dan aku tidak terlalu memperdulikannya. Setelah selesai, aku keluar. Saat hampir menutup pintu, suara itu terdengar lagi. Suaranya pelan sekali. Lalu aku kembali masuk. Namun anehnya, semua pintu bilik toilet terbuka dan tidak ada siapapun. Saat itu aku langsung keluar tanpa menoleh lagi. Sesampainya di ruangan, seorang teman bertanya kepadaku, "Kamu kenapa? Tadi di toilet kayak ada orang." Temanku menjawab singkat, "Sudah, jangan dipikirkan. Jangan dipikirin." Jawaban itu membuatku sadar bahwa mungkin bukan hanya aku yang pernah mengalami hal serupa. Beberapa hari setelahnya, aku berbincang dengan salah satu petugas keamanan di lantai bawah. Beliau sudah bekerja di gedung itu cukup lama. Aku bertanya dengan hati-hati, karena takutnya kelewatan. "Pak, gedung ini memang sering ada kejadian aneh ya?" Beliau tersenyum tipis dan menjawab, Namanya gedung yang sudah lama berdiri, kadang memang ada cerita yang aneh-aneh." Lalu aku menjawab, "Itu benar, Pak." Namun beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengangguk pelan lalu melanjutkan pekerjaannya. Jawaban itu terus teringat di kepalaku. Sejak saat itu aku selalu berusaha pulang tepat waktu. Kalau memang harus lembur, aku akan mencari teman untuk menemaniku lembur. Aku tidak pernah lagi berani sendirian. Meski begitu, sesekali masih ada kejadian kecil yang sulit dijelaskan. Suara langkah kaki di lorong ketika semua orang sudah pulang, ketukan pelan di pintu ruangan, printer yang tiba-tiba mencetak kertas kosong, dan telepon yang berdering tanpa ada suara dari seberang. Aroma wangi yang muncul sesaat lalu hilang begitu saja. Tidak ada kejadian yang benar-benar membahayakan. Namun, semuanya cukup membuat suasana kerja terasa berbeda ketika malam tiba. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, aku sudah bekerja hampir 1 tahun. Sejak awal merantau, sebenarnya aku memang memiliki rencana untuk kembali ke kampung halaman. Aku ingin menjalankan usaha sendiri agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Selama bekerja di Jakarta, aku menyisihkan sebagian gaji sedikit demi sedikit. Ketika tabunganku terasa cukup, aku mulai mempersiapkan semuanya. Aku membeli perlengkapan untuk usaha jualan online yang akan kurintis dari rumah. Keputusanku untuk resign akhirnya benar-benar bulat. Atasanku menerima pengunduran diriku dengan baik. Teman-teman kantor juga memberikan ucapan selamat. Di hari terakhir bekerja, aku sempat berdiri beberapa menit di lobi gedung.
Aku melihat para karyawan yang masih sibuk keluar masuk seperti hari-hari biasa. Gedung itu tetap terlihat megah, tetap terlihat normal. Tidak ada yang akan menyangka bahwa ketika malam tiba, suasananya bisa berubah begitu sunyi dan menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan. Singkat cerita, sesampainya di kampung, aku mulai menjalankan usaha jualan online dari rumah. Awalnya pembeli masih sedikit, namun perlahan usahaku berkembang. Aku jauh lebih sering berkumpul dengan keluargaku. Tidak ada lagi lembur hingga malam, tidak ada lagi lorong kantor yang sepi, tidak ada lagi suara langkah kaki yang terdengar ketika seharusnya tidak ada orang. Sampai sekarang kalau ada yang bertanya mengapa aku hanya bekerja 1 tahun di Jakarta, aku selalu menjawab bahwa aku ingin membangun usaha sendiri di kampung. Jawaban itu memang benar, tetapi ada satu alasan lain yang tidak pernah ku ceritakan kepada siapapun. Aku merasa cukup menjalani 1 tahun di gedung itu, karena bagiku pengalaman selama bekerja di sana sudah lebih dari cukup untuk menjadi kenangan yang tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Charles.